Semua yang dilakukan oleh orang Papua pada hari ini sebuah pengakuan dan penghormatan. Siapa yang berani mencalonkan diri di Jogja hari ini? Orang di luar Jogja, siapa? Tidak ada. Pemerintahan yang sangat berbineka itu ada di Papua. Semua suku bangsa ada di dalam. Partai politik untuk orang asli Papua hanya 3 orang. Lalu undang-undang otsus ini untuk apa buat kami? Oke, saya akan berikan waktu kepada Bapak John Gobai selaku DPR Otsus Papua untuk menanggapi terkait dengan rekrutmen politik di tanah Papua. Di Papua Selatan tuh duduknya oleh partai politik untuk orang asli Papua hanya 3 orang. Lalu undang-undang otsus ini untuk apa? Gobai selaku DPR Otsus Papua untuk menanggapi terkait dengan rekrutmen politik di tanah Papua. Silakan Bapak. Terima kasih. Ini memang mengikuti bersama keluhan dari masyarakat Papua dan juga terakhir ada keputusan dari rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua di Sorong, kemudian berlanjut ke Timika, terakhir di Manokwari, kemudian berlanjut ke Timika, terakhir di Manokwari. Semua yang dilakukan oleh orang Papua pada hari ini sesungguhnya dan adalah untuk sebuah pengakuan dan penghormatan. Adalah untuk sebuah pengakuan dan penghormatan. Mengapa demikian? Bupati PJ Gubernur. Titik. Nah, di situ ini sistem politik di Indonesia yang pakai elektoral. Di situ ini sistem politik di Indonesia yang pakai elektoral. Jadi, you mau pintar setinggi langit sekalipun, you tidak punya duit. Jadi, you mau pintar setinggi langit sekalipun, you tidak punya duit. Kau tunggu. Pintar setinggi langit sekalipun, you tidak punya duit. Kau tunggu. Nah, saya pikir dalam konteks inilah, tadi Bapak John sudah bicara tentang Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B ayat. Konteks inilah, tadi Bapak John sudah bicara tentang Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B ayat 1 dan ayat 2, tentang Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B ayat 1 dan ayat 2, dan Otsus 1 dan ayat 2, dan Otsus. Misalnya hari ini kalau kita meminta pengakuan dan penghormatan, seperti yang terjadi untuk yang namanya Sultan Jogja, pengakuan dan penghormatan seperti yang terjadi untuk yang namanya Sultan Jogja, kira-kira salah atau tidak? Namanya Sultan Jogja, kira-kira salah atau tidak? Siapa yang Sultan Jogja, kira-kira salah atau tidak? Siapa yang berani mencalonkan diri di Jogja hari ini? Orang di luar Jogja, siapa? Tidak ada. Siapa yang berani mencalonkan diri di Jogja hari ini? Orang di luar Jogja, siapa? Tidak ada. Siapa yang berani hari ini? Orang di luar Jogja, siapa? Tidak ada. Siapa yang berani di luar dari kerajaan, keluarga kerajaan Inggris mau menggantikan tahta? Luar dari kerajaan, keluarga kerajaan Inggris mau menggantikan tahta di Inggris sana. Siapa yang berani menggantikan House of Lords di Inggris? Di Inggris sana. Siapa yang berani menggantikan House of Lords di Inggris?
Nah, saya pikir ini bagian yang saya tadi maksudkan kita di Inggris. Nah, saya pikir ini bagian yang saya tadi maksudkan kita apa yang sedang terjadi di Papua hari ini. Nah, saya pikir ini bagian yang saya tadi maksudkan kita apa yang sedang terjadi di Papua hari ini oleh para calon legislatif maupun calon kepala daerah yang lagi munafik-munafik, para calon legislatif maupun calon kepala daerah yang lagi munafik-munafik mau supaya wah ini kalau pakai ukuran yang ada, ya kan, pakai ukuran yang ada yang normal, Kota Jayapura pasti pilih wakilnya non Papua, pasti. Pakai ukuran yang ada yang normal, Kota Jayapura pasti pilih wakilnya non Papua, pasti. Kabupaten Jayapura pasti pilih wakilnya non Papua, pasti. Kabupaten Jayapura pasti. Tapi ada harapan sih, kenapa tidak Papua dan Papua saja? Kabupaten Jayapura pasti. Tapi ada harapan sih, kenapa tidak Papua dan Papua saja? Nah, ini yang saya tadi maksudkan, ini pengakuan dan penghormatan yang sedang diperjuangkan. Nah, ini yang saya tadi maksudkan, ini pengakuan dan penghormatan yang sedang diperjuangkan, karena maksudkan ini pengakuan dan penghormatan yang sedang diperjuangkan karena alasan tadi, pengakuan dan penghormatan yang sedang diperjuangkan karena alasan tadi, pasal 18B ayat 1 dan 2. Karena alasan tadi, pasal 18B ayat 1 dan 2, yang alasan tadi, pasal 18B ayat 1 dan 2, yang dari Undang-Undang Dasar 1945, ayat 1 dan 2, yang dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang berikut adalah yang dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang berikut adalah kepentingan politik dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang berikut adalah kepentingan politik. Siapa punya kepentingan politik? Ya. Dan yang berikut adalah kepentingan politik. Siapa punya kepentingan politik? Ya. Ada apa politik? Siapa punya kepentingan politik? Ya. Ada apa undang-undang partai politik dirancang sedemikian rupa sehingga tidak bisa diintervensi oleh sebuah undang-undang yang khusus, yang lex specialis, sehingga tidak bisa diintervensi oleh sebuah undang-undang yang khusus, yang lex specialis, di mana dalam pelaksanaannya oleh sebuah undang-undang yang khusus, yang lex specialis, di mana dalam pelaksanaannya justru di dalam rekrutmen politik pasal 28 ayat 3 dan 4 harus menjadi rujukan. Rekrutmen politik pasal 28 ayat 3 dan 4 harus menjadi rujukan. Dulu wajib 28 ayat 3 dan 4 harus menjadi rujukan. Dulu wajib, sekarang dapat, Kak Frans. Dulu wajib, sekarang dapat, Kak Frans. Ini permainan politik legislasi ini kan terjadi oleh para anggota DPR kan, yang dari partai politik. Ini permainan politik legislasi ini kan terjadi oleh para anggota DPR kan, yang dari partai politik. Ini kepentingan siapa? Ya kepentingan politik dari para partai politik, yang dari partai politik. Ini kepentingan siapa? Ya kepentingan politik dari para partai politik. Itu yang terjadi. Kalau kalimatnya dapat, dia bisa bilang, oh bisa juga tidak kan? Dapat dan tidak dapat. Ini kasus kata dapat ini kan terjadi dengan perubahan Undang-Undang Otsus kemarin. MRP sampai di ini kasus kata dapat ini kan terjadi dengan perubahan Undang-Undang Otsus kemarin. MRP sampai di MK, kata dapat ini kan terjadi dengan
perubahan undang-undang otsus kemarin. MRP sampai di MK, frasanya kan bunyi dapat. Perubahan undang-undang otsus kemarin. MRP sampai di MK, frasanya kan bunyi dapat. MK tinggal bilang, loh kan dapat, bisa juga tidak dapat, itu opsional. Sama pula dengan rekrutmen politik. Hari ini problem secara yuridis kita itu ada di situ. Sama pula dengan rekrutmen politik. Hari ini problem secara yuridis kita itu ada di situ. Oleh karena itu, kalau merujuk kepada problem secara yuridis kita itu ada di situ. Oleh karena itu, kalau merujuk kepada pengaturan ini, ya tentu kita itu ada di situ. Oleh karena itu, kalau merujuk kepada pengaturan ini, ya tentu bisa iya, bisa tidak. Nah itu, kalau merujuk kepada pengaturan ini, ya tentu bisa iya, bisa tidak. Oleh karena itu, saya bilang hari ini perjuangan ini adalah dalam rangka pengakuan dan penghormatan terhadap orang asli Papua. Tidak ada rasa benci kepada saudara-saudara non Papua, tidak ada. Tadi Bapak John Papua. Tidak ada rasa benci kepada saudara-saudara non Papua, tidak ada. Tadi Bapak John sudah bicara bahwa saudara-saudara non Papua tidak ada. Tadi Bapak John sudah bicara bahwa pemerintahan yang sangat berbineka itu ada di Papua. Semua suku bangsa ada di dalam. Pemerintahan yang sangat berbineka itu ada di Papua. Semua suku bangsa ada di dalam. Yang menguasai ekonomi hari ini saudara-saudara, bukan kita. Semua suku bangsa ada di dalam. Yang menguasai ekonomi hari ini saudara-saudara, bukan kita. Yus mau datang yang menguasai ekonomi hari ini saudara-saudara, bukan kita. Yus mau datang tinggal di Papua nyaman, bukan kita. Yus mau datang tinggal di Papua nyaman, berbeda dengan tempat lain. Datang tinggal di Papua nyaman, berbeda dengan tempat lain. Oleh karena itu, Papua nyaman, berbeda dengan tempat lain. Oleh karena itu, hak politik ini berbeda dengan tempat lain. Oleh karena itu, hak politik ini, marilah saudara-saudara mengakui dan menghormati kepada kami orang asli Papua. Marilah saudara-saudara mengakui dan menghormati kepada kami orang asli Papua untuk bisa duduk. Saudara mengakui dan menghormati kepada kami orang asli Papua untuk bisa duduk. Kalau saya ibaratkan pucuk pimpinan itu adalah untuk bisa duduk. Kalau saya ibaratkan pucuk pimpinan itu adalah topi kebesaran seorang raja, ibaratkan pucuk pimpinan itu adalah topi kebesaran seorang raja. Lah ini harga diri saya Pak, Pak tidak bisa pakai topi kebesaran saya. Seorang raja, lah ini harga diri saya Pak, Pak tidak bisa pakai topi kebesaran saya. Topi kebesaran ini hanya boleh digunakan oleh para bangsawan. Topi kebesaran ini hanya boleh digunakan oleh para bangsawan. Oleh karena itu, boleh digunakan oleh para bangsawan. Oleh karena itu, pengakuan dan penghormatan inilah yang kita butuhkan hari ini. Bahwa gubernur dan wakil gubernur tertulis. Itu tanpa dibantah sudah. Nah, perlu ada pengaturan lebih lanjut, yaitu bupati dan wakil bupati adalah orang asli Papua. Dalam kerangka pengakuan dan penghormatan, yaitu bupati dan wakil bupati adalah orang asli Papua dalam kerangka pengakuan dan penghormatan. Jadi ini perlu kesadaran dari teman-teman non Papua.
Sekali lagi, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa iri, tidak. Tapi you harus bisa mengakui dan menghormati kita. Itu poin utama yang ada. Kita selama ini hidup baik-baik kok. Clementinal, dia pernah sampaikan begini. Sudahlah, kita hidup sebagai adik dan kakak yang baik. Kenapa? Siapa kakak? Kakak itu orang Papua. Karena saya punya tanah dan saya punya rumah. Kau yang datang itu adik saya, datang di rumah saya, datang di tanah saya. Saya sebagai kakak, sebagaimana yang selama ini terjadi, saya sudah memberikan you tempat, tinggal dengan nyaman, ikut dalam mengelola pemerintahan di Papua, ikut kelola dana otsus, ikut makan dana otsus. Tapi kau harus bisa menghargai saya sebagai kakakmu, yang harus kau akui dan hormati hak politik saya. Ini saya ingat kampanye Clementinal pada waktu Gus Bager, Bupati Kerom. Kerom ini dengan seluruh penduduk yang dinamis, itu kata-kata Clementinal. Jadi saya pikir ini pesan kalimat-kalimat bijak ini yang penting. Jadi tidak ada rasa benci, tidak ada rasa, tidak ada. Kita hidup sama-sama sebagai adik dan kakak. Selayaknya you sebagai adik menghargai hak politik saya sebagai orang asli Papua. Yang berikut ini kita harus juga meredefinisi pengertian orang asli Papua. Kakak Frans, saya tidak mengerti dalam kerangka apa kalimat dan atau orang yang diakui dan diterima oleh masyarakat adat Papua itu bisa masuk di dalam pasal 1 huruf T Undang-Undang Otsus. Dan di dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas. Saya mau tanya, apa yang jelas? Kalau John Gobai orang Paniai itu jelas bahwa saya orang asli Papua, saya orang Paniai, saya orang gunung, jelas. Tapi kalau John Gobai diakui dan diterima sebagai orang Jawa, itu kan nanti jadi pertanyaan, laki-laki Paniai ini jadi orang Jawa dengan mekanisme apa? Saya kawin dengan orang Merauke, saya tidak akan jadi orang Merauke. Saya tetap Gobai orang Paniai. Tapi maitua saya orang Merauke, anak saya pernakan Merauke. Itu titik kan di situ. Nah, ini kalimat dan atau ini harus diperjelas. Karena ini adalah frasa yang penuh dengan segala kepentingan. Dan ini frasa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan apa saja. Jadi di akhir ini saya ingin kita sama-sama, tadi Bapak John sudah bicara, Kakak Frans sudah bicara, saya mengapa undang adik-adik supaya pikiran di Papua itu menjadi pikiran juga di Jakarta, agar gerakan di Papua yang kita mainnya di media rapat-rapat itu menjadi sebuah gerakan bersama di Papua dan di Jakarta, agar di akhir masa jabatan presiden sama seperti dulu Megawati menandatangani sebuah perpu yang namanya Perpu nomor 1 tahun 2008, karena Provinsi Irian Jaya Barat itu dibentuk dengan Inpres, yang Inpres mau melaksanakan undang-undangnya 45 tahun 99 itu antara mati dan hidup. Kenapa mati dan hidup? Provinsinya, pasal tentang provinsinya tidak berlaku, tapi untuk kabupaten kota seperti Paniai yang naik kelas jadi kabupaten definitif, Puncak Jaya, Mimika harus hidup. Itu maka dikeluarkan Inpres 2003 untuk Irian Jaya Barat harus berjalan. Ini kan kakak laki-laki almarhum ini kan militer. Pak Aceh bilang, wah saya gubernur, apalagi baru kalah di Jayapura dengan Yapsalosa. Pak Aceh bilang, ya saya kembali ke Merauke, ke Manokwari dan saya gubernur Irian Jaya Barat.
beliau berjalan, Perpu harus keluar agar provinsi ini dapat mendapatkan dana otsus juga. Itu yang dulu ada istilah 1 dalam 2, 2 dalam 1. Ini Pak Cendo yang karang, Pak Afran tolong. Nah itu di akhir ini secara politis itu kami berharap Presiden dapat mengeluarkan Perpu untuk menambah pasal bahwa bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota di provinsi-provinsi di Papua itu adalah orang asli Papua. Yang kedua itu tentang redefinisi, itu harus jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan dan pertentangan. Kita menghargai, kita punya ponakan-ponakan kok, tidak ada yang tidak hargai. Om itu kita biasa hormat, tapi kan om jangan mau lebih dari anak, jangan beli lebih dari om. Di dalam adat itu kan tatanannya jelas. Makan jangan lebih tinggi dari om. Om tetap om. Nah, ini adat. Jadi saya pikir ini selain itu tadi saya sepakat Kakak Frans sampaikan tentang kita dorong sinkronisasi pengaturan pasal 3 dan 4 pasal 28 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Otsus ke dalam Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu. Tentu juga untuk jangka panjang kita juga harus berpikir tentang kita melakukan judicial review agar dengan kewenangannya kami meminta MK untuk dapat menambah pasal terkait dengan hak politik khususnya untuk bupati dan wakil bupati dan juga wali kota dan wakil wali kota. Tapi yang paling penting adalah kita mengharapkan Presiden Jokowi meninggalkan legasi bagi hak politik orang asli Papua, yaitu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan terakhir juga adanya PKPU dari Komisi Pemilihan Umum. Menutupi penyampaian saya ini, saya pikir kita harus bersatu dan kita pohon di Jakarta ini kita harus goyang agar ada buah yang jatuh yang kita bisa bawa pulang. Terima kasih.